Di sebuah desa kecil yang terletak di tepi gadis hutan lebat Sumatera, hiduplah seorang remaja bernama Mira. Dia adalah seorang anak yatim piatu yang tinggal bersama neneknya yang sudah tua. Sejak kecil, Mira sering mendengar cerita tentang hutan itu, tempat penuh misteri, berbahaya, namun juga penuh keajaiban. Mira adalah seorang gadis nakal dan penuh rasa ingin tahu. Setiap sore, dia sering pergi ke tepi hutan untuk mengumpulkan kayu bakar atau sekadar menikmati suara-suara alam. Suatu hari, saat berjalan lebih jauh dari biasanya, dia mendengar suara gemuruh yang aneh. Saat mendekat, Mira terkejut melihatnya. Awalnya, Mira ketakutan, tetapi dia, "Kamu butuh bantuan?" "Ya," bisiknya, meskipun tahu. Mira melihat ada jebakan logam yang mencengkeram kaki harimau itu. Dengan tangannya yang gemetar, dia mencoba membuka perangkap itu. Butuh waktu lama, Teta. Setelah itu, harimau itu hanya duduk di sana hari-hari berikutnya. Mira terus datang. Semakin hari, hubungan Mira dan Raja semakin erat. Harimau itu sering mengikuti Mira ke tepi hutan. Namun, persahabatan mereka tidak selamanya berjalan mulus. Suatu hari, warga desa menemukan jejak harimau di dekat ladang mereka. Mereka panik dan memutuskan untuk. Malam itu, Mira berlari ke hutan, mencari Raja. Raja muncul dari balik layar beberapa bulan berlalu, dan Raja tidak pernah kembali ke tempat biasa mereka bertemu. Mira merasa kehilangan, tetapi dia tahu bahwa itu adalah yang terbaik. Dengan Raja mengajarkannya tentang keberanian, kasih sayang, dan persahabatan hubungan yang melampau. Tahun demi tahun berlalu, Mira tumbuh menjadi seorang penulis yang terkenal, menceritakan kisah tentang seorang gadis dan seekor harimau yang bersahabat di hutan. Meskipun Raja tidak pernah kembali, Mira selalu percaya bahwa suatu saat, jika dia kembali ke hutan itu, dia akan mendengar oman pelan yang familiar. Menyapanya seperti sahabat lama. Alia berhenti di dekat sungai di dalam hutan, mulai menggambar seekor rusa yang sedang minum. Namun, suara gemerisik di semak-semak membuatnya waspada. Seekor harimau besar muncul, berjalan perlahan ke arahnya. Alia tertegun. Tapi alih-alih lari, ia tetap diam, mencoba menenangkan dirinya. Harimau itu tidak menyerang, hanya mengamati, lalu pergi. Alia menyadari harimau itu tidak bermaks. Di desa, Alia mendengar bahwa pemburu ingin menangkap harimau itu karena dianggap berbahaya bagi warga. Alia mencoba memberitahu ayahnya, tetapi dia tidak percaya. Ayahnya mengatakan bahwa harimau pembohong harus dihindari, dan Alia dilarang masuk hutan. Namun, pemburu berhasil menemukan mereka. Ketegangan memuncak ketika pemburu mengarahkan senapannya ke rimba. Alia berdiri di depan harimau itu, melindunginya sambil berteriak agar pemburu berhenti. Rimba mengaum keras, membuat pemburu mundur sejenak. Pada saat itulah suara penjaga hutan datang. Penjaga hutan menjelaskan bahwa harimau seperti rimba penting untuk keseimbangan ekosistem. Mereka menyarankan agar harimau itu dilindungi di kawasan konservasi. Pemburu akhirnya pergi dengan enggang. Kembali ke desa, Alia merasa rindu tapi juga bangga karena telah melindungi sahabatnya. Ia terus menggambar hutan dan rimba, menyimpan kenangan itu di hatinya. Cerita berakhir dengan gambar terakhir Alia. Ia dan rimba duduk bersama di bawah pohon besar, dikelilingi sinar matahari yang hangat.